wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang jarang sekali saya khotbahkan. Bukan karena saya tidak tahu mengkhotbahkannya, tapi saya hanya mengkhotbahkannya atau mengajarkannya ketika memang Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikannya. Dan hari ini Roh Kudus mengajak saya belajar dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini berbicara soal memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara 4 prinsip di dalam menabur sehingga taburan kita mendatangkan berkat dalam hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Nah, persoalannya adalah, apakah saudara tahu bahwa dari sejumlah yang saudara terima, di situ ada benih yang harus saudara tabur? Bisakah saudara menuai kalau tidak menabur? Dalam hal ini kita harus akui, kita sering sekali lalai mengidentifikasi bahwa sesungguhnya dari gaji yang saudara terima, dari pendapatan dari toko saudara, dari hasil penjualan saudara, di sana ada terdapat benih yang Tuhan berikan, dan itu untuk ditabur kembali supaya saudara menuai. Dan itu Tuhan yang berikan. Jadi di dalam apa yang kita terima ada benih. Benih tidak untuk dimakan, benih untuk ditabur. Itu prinsip yang pertama. Apapun saudara terima dari Tuhan, di sana ada benih untuk ditabur, tidak untuk dimakan. Kalau saudara memakan benih, saudara pada musim berikutnya tidak menuai. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-6 mengatakan bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip kedua adalah taburan menentukan tuaian. Orang yang menabur sedikit, pastilah dia akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Bagaimana dengan prinsip saudara dalam menabur? Apakah seadanya atau sebanyaknya? Pilihlah menabur sesuai dengan kemampuan saudara, sesuai dengan jumlah benih yang Tuhan berikan kepada saudara, supaya saudara juga menuai seperti yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara. Ingat, yang pertama, Tuhan sudah menyediakan benih untuk ditabur. Persoalannya, adakah saudara tabur atau saudara makan, atau saudara gunakan untuk yang lain? Yang kedua, taburan menentukan tuaian. Yang ketiga, orang yang menabur mengalami pelipat gandaan, bahkan kelimpahan. Itulah desain Allah. Orang yang menabur mengalami pelipat gandaan dan kelimpahan. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berlebih
Orang yang menabur bukan berkekurangan. Semakin dia tabur, Allah semakin melimpahkan. Ayat 10 bagian B, firman Tuhan berkata, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Ayat yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ingat yang ketiga, orang yang menabur mengalami pelipat gandaan dan kelimpahan. Yang keempat, yang terakhir, sukacita saat menabur mendatangkan perkenanan Tuhan. Menabur tidak boleh dengan terpaksa. Menabur tidak boleh dengan muka cemberut. Menabur bukan karena emosional, tetapi menabur karena mengerti firman Allah. Menabur karena mau taat kepada Allah. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kasih Allah tercurah bagi orang yang memberi dengan sukacita. Saya juga memahami menabur adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Menabur mendatangkan perkenanan Tuhan. Bahkan menabur, berkorban adalah sifat ilahi yang mestinya ada dalam diri kita. Bukankah di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan, mengaruniakan, menaburkan buah sulung, anaknya yang tunggal, supaya kita yang mestinya binasa ini beroleh hidup yang kekal. Karena Bapa pernah menabur, sehingga engkau dan aku diselamatkan. Menabur adalah sifat ilahi yang ada dalam diri kita. 4 prinsip menabur sehingga mendatangkan berkat. Yang pertama, ingat Tuhan sudah memberikan benih dalam tanganmu. Taburlah itu, jangan dimakan. 2, taburan akan menentukan tuaian. Kecil taburan, kecil tuaian. Besar taburan, besar tuaian. 3, orang yang menabur mengalami pelipat gandaan, bahkan kelimpahan. Dan 4, sikap hati yang penuh sukacita pada saat menabur mendatangkan perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. God bless you all.